Kisah Raja Malik Syahari, pemimpin agung dinasti Seljuk. Prolog, warisan ayah dan mata sang burung elang. Di pagi buta, di padang terbuka dekat kota Isfahan, seekor elang berputar di langit biru. Matanya tajam menembus cahaya matahari, sayapnya membentang penuh wibawa. Di bawahnya, seorang anak lelaki kecil duduk di atas pelana kuda. Tubuhnya masih kurus, tapi sorot matanya sama menusuknya dengan burung yang ia pandangi. Anak itu adalah Jalal al-Daulah Malik Shah ibn Alp Arslan, putra seorang pahlawan yang namanya digemakan di seluruh dunia Islam. Alp Arslan, sang singa pemberani. Malik Shah lahir pada tahun 1048, di tengah kejayaan dinasti Seljuk yang baru saja menorehkan kemenangan besar atas Bizantium di Manzikert. Dari buayan, ia diselimuti aroma mesyu dan gema doa. Ibunya membisikkan ayat suci ketika ia tidur, sementara ayahnya menaruh pedang kecil di dekat tempat tidurnya, seolah ingin mengingatkan bahwa darah Seljuk tak boleh tercerabut dari perang dan kehormatan. Sejak usia belia, Malik Shah sudah akrab dengan suara derap kuda, teriakan prajurit, dan diskusi para ulama. Ia belajar membaca Al-Quran, mempelajari syair Persia yang halus, tapi juga menunggang kuda, memanah, dan berlatih pedang di halaman istana. Ayahnya sering berkata, seorang raja harus tahu kapan menjadi singa dan kapan menjadi elang. Singa menerkam di darat, elang menguasai langit. Kau harus menguasai keduanya. Bagian I di bawah bayangan sang singa. Remaja Malik Shah tumbuh dalam bayang-bayang ayahnya, seorang raja yang tak terkalahkan. Ia sering diajak mengikuti ekspedisi militer, duduk di samping Alp Arslan saat rapat perang. Dari situ ia belajar bagaimana seorang pemimpin mendengar nasihat para jenderalnya, menimbang untung rugi, dan mengambil keputusan yang menentukan nasib ribuan orang. Ketika menginjak usia 17, ia direquest mengatur sebuah provinsi di Khurasan. Itu adalah ujian awalnya sebagai calon penguasa. Ia menghadapi pemberontakan kecil dari para penguasa lokal dan berhasil meredamnya dengan kecerdikan, bukan hanya pedang. Dari pengalaman itu, ia belajar, kadang sebuah kata lebih tajam daripada sebilah pedang. Namun masa mudanya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1072, kabar duka menghentak kekaisaran. Alp Arslan terbunuh di Asia Tengah oleh seorang tahanan Karakhanid. Malik Shah yang baru berusia 24 tahun tiba-tiba harus memikul mahkota berat yang ditinggalkan ayahnya. Ketika ia dinobatkan, banyak bangsawan meragukannya. Terlalu muda, terlalu lembut, kata mereka. Namun dalam hatinya, Malik Shah menyimpan bara yang kelak menjadikan dirinya sultan terbesar dalam sejarah Seljuk. Bagian 2, Nizam al-Mulk dan bayang-bayang pembangkang. Di hari-hari awal pemerintahannya, badai langsung datang. Saudara-saudaranya, termasuk pamannya Kavurt, menolak mengakui kekuasaannya. Mereka menganggap tahta Seljuk lebih pantas jatuh ke tangan orang yang lebih tua dan berpengalaman. Maka pecahlah perang saudara. Namun Malik Shah tidak sendirian. Ia didampingi oleh seorang pria bijak yang akan menjadi tiang kekuasaannya, Nizam al-Mulk, Perdana Menteri sekaligus negarawan ulung. Nizam adalah seorang pemikir, penulis kitab siasatnama, panduan tentang bagaimana seorang raja seharusnya memerintah. Ia melihat potensi besar dalam diri Malik Shah dan membentuknya menjadi penguasa sejati. Dengan dukungan Nizam, Malik Shah bergerak cepat. Ia mengalahkan Kavurt dalam pertempuran dan menjatuhkan hukuman mati agar tak ada lagi bayangan pengkhianatan. Setelah itu, ia mulai menyatukan kembali wilayah Seljuk dari Anatolia, Persia, Irak, Suriah, hingga Asia Tengah. Bersama Nizam, ia mereformasi administrasi negara, membangun birokrasi yang efisien, memperluas jaringan madrasah nizamiyah, dan menempatkan para pejabat cerdas di pos-pos penting. Seljuk berubah dari sekadar kerajaan militer menjadi kekaisaran beradab dengan fondasi ilmu, pengetahuan, dan hukum. Bagian 3, kejayaan yang mengguncang dunia. Di bawah Malik Shah, kekaisaran Seljuk mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya membentang luas dari Anatolia hingga ke Samarkand, dari Teluk Persia hingga Laut Hitam. Setiap kafilah dagang yang melintas dari timur ke barat tahu bahwa keamanan mereka terjamin di bawah panji Seljuk. Kota Isfahan ia pilih sebagai ibu kota. Dalam tangannya, Isfahan menjelma menjadi mutiara dunia. Islam, Masjid Agung, dibangun dengan kubah megah, taman-taman luas ditata dengan saluran air, dan pasar dipenuhi rempah, sutra, serta emas. Orang berkata, barang siapa belum melihat Isfahan, ia belum pernah melihat dunia. Namun Malik Shah tidak hanya memikirkan kemegahan duniawi, ia memerintahkan pengamatan astronomi besar-besaran. Bersama Umar Khayyam, sang penyair dan ilmuwan, ia membangun observatorium di Isfahan. Dari situ lahirlah kalender Jalali, kalender matahari yang akurat, cikal bakal kalender Persia modern. Ia juga menjadi pelindung para ilmuwan, penyair, dan filsuf. Pada masanya madrasah berkembang.
melahirkan generasi ulama besar yang akan mengisi Baghdad, Damaskus, Nishapur, dan Bukhara. Ia menegakkan Sunni sebagai pilar agama, namun tetap memberi ruang aman bagi kaum minoritas. Malik Shah memahami, kekuatan sejati sebuah kerajaan ada pada keberagaman yang terjaga. Bagian Ivy, intrik dan ancaman tersembunyi. Namun di balik cahaya kejayaan, bayangan kelam mulai muncul. Dari pegunungan Persia, sebuah kelompok fanatik bangkit, Assassins, dipimpin oleh Hasan Sabbah. Mereka menyatakan perang rahasia melawan kekuasaan Seljuk. Para pejabat tinggi satu persatu jatuh dibunuh oleh tangan-tangan tak terlihat. Yang paling mengguncang hati, Malik Shah adalah ketika Nizam Al-Mulk terbunuh pada tahun 1086. Sang Perdana Menteri yang setia, sahabat sekaligus penuntun dalam setiap langkahnya, ditikam oleh seorang assassin yang menyamar sebagai darwis. Kehilangan itu membuat Malik Shah seakan kehilangan separuh jiwanya. Walau demikian, ia tidak goyah. Ia melancarkan kampanye militer ke benteng-benteng Assassins, berusaha menghancurkan akar pemberontakan. Namun meski benteng bisa diserang, ideologi tak mudah dipadamkan. Bayangan Assassins terus menghantui kekaisaran. Bagian V, senja seorang raja. Di tahun-tahun terakhirnya, Malik Shah berusaha memperkuat apa yang telah ia bangun. Ia merencanakan reformasi pajak, pembangunan jalan raya, dan memperluas jaringan irigasi. Ia ingin menjadikan Seljuk bukan hanya kekuatan militer, tapi juga pusat peradaban Islam. Namun takdir tidak mengizinkannya. Pada tahun 1092, saat berusia 44 tahun, Malik Shah tiba-tiba meninggal dunia. Sebagian berkata ia jatuh sakit, sebagian lagi berbisik ia diracun. Kebenarannya tak pernah terungkap. Kematian mendadak itu membuat kekaisaran goyah. Putra-putranya masih muda, para pejabat bersaing, dan wilayah luas Seljuk mulai terpecah. Tak lama setelah itu, datanglah ancaman baru dari barat, Perang Salib Pertama. Epilog, warisan Sang Elang. Meski kekaisaran yang ia bangun kemudian terpecah, nama Malik Shah tetap bersinar dalam sejarah. Ia dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai raja yang membawa Seljuk ke puncak kejayaan, yang membangun kota, memperluas ilmu pengetahuan, mengayomi ulama, dan mengawinkan kekuatan pedang dengan kecerdasan pena. Karya ilmiah Umar Khayyam, Madrasah Nizamiyah, kalender Jalali, semuanya adalah buah dari perlindungan dan visi besar Malik Shah. Ia bukan hanya sultan, ia adalah sang elang Seljuk, yang terbang tinggi di atas dunia Islam, menguasai langit sejarah dengan sayap kejayaan. Apa yang dilakukan Raja Malik Shahri semasa hidupnya? 1. Mewarisi dan mengamankan tahta Seljuk. Setelah ayahnya, Alp Arslan, wafat pada tahun 1072, Malik Shah naik tahta di usia muda. Awalnya banyak bangsawan dan kerabat meragukannya. Pamannya, Kavurt, bahkan memberontak menuntut tahta. Malik Shah menumpas pemberontakan itu dan menegaskan dirinya sebagai Sultan Shah, menyatukan kembali dinasti Seljuk. 2. Bekerja, sama dengan Nizam Al-Mulk. Ia menjadikan Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri bijak, sebagai penopang utama pemerintahannya. Bersama Nizam, Malik Shah membangun birokrasi yang kuat, merancang sistem administrasi yang rapi, dan memperluas jaringan madrasah Nizamiyah di seluruh wilayah kekaisaran. 3. Menyatukan wilayah kekaisaran. Di bawah Malik Shah, Seljuk menjadi kekaisaran terluas di dunia Islam saat itu. Wilayahnya membentang dari Anatolia, Turki sekarang, Irak, Suriah, Persia, sampai Asia Tengah. Ia memastikan jalur dagang aman, sehingga pedagang dari timur dan barat bisa melintas dengan tenang. 4. Menjadikan Isfahan ibu kota yang megah. Malik Shah memindahkan pusat pemerintahan ke Isfahan dan membangunnya menjadi salah satu kota terindah di dunia Islam. Ia membangun Masjid Agung, taman, pasar, jembatan, serta memperindah tata kota. Isfahan menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan. 5. Melindungi ilmu pengetahuan dan seni. Ia mendukung para ilmuwan, penyair, dan filsuf. Salah satu yang paling terkenal adalah Umar Khayyam, penyair dan matematikawan yang ia tugaskan untuk menyusun kalender Jalali, sebuah kalender matahari yang sangat akurat. Malik Shah juga mendirikan observatorium untuk mengamati bintang. 6. Membangun sistem pendidikan Islam. Dengan bantuan Nizam Al-Mulk, ia memperkuat Madrasah Nizamiyah, pusat pendidikan Islam yang kemudian melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Ghazali. Madrasah ini menjadi model pendidikan Islam di dunia, menggabungkan ilmu agama dengan ilmu rasional. 7. Menegakkan Sunni sebagai pilar kekaisaran. Malik Shah menjadikan Sunni sebagai fondasi politik dan keagamaan negara, yang mendukung para ulama Sunni memperkuat syariah dan menjaga stabilitas mazhab di dunia Islam, namun tetap memberi toleransi pada kelompok minoritas. Singkatnya, Malik Shah semasa hidupnya mengamankan tahta dari pemberontakan keluarga, membawa Seljuk ke puncak kejayaan terluas, memperkuat birokrasi dan sistem pendidikan Islam, membangun Isfahan sebagai ibu kota gemilang, mendukung ilmu pengetahuan,
Umar Khayyam, kalender Jalali, menghadapi ancaman assassins, mereformasi pajak dan infrastruktur, menjadi simbol kejayaan politik, militer, dan budaya Seljuk. Seorang pemimpin yang baik bukanlah ia yang membuat rakyat takut, tetapi ia yang membuat rakyat percaya bahwa di bawah naungannya, mereka aman tidur, tenang berdagang, dan bebas mencari ilmu. Kekaisaran bukan hanya luasnya tanah yang kita kuasai, melainkan luasnya keadilan yang kita sebarkan. Tanah yang luas bisa dirampas musuh, tetapi keadilan yang tertanam di hati rakyat akan hidup lebih lama dari umur seorang sultan. Seorang penguasa yang adil harus mampu menundukkan hawa nafsunya sebelum ia menundukkan musuhnya. Barang siapa gagal menguasai dirinya, maka ia hanyalah tawanan yang kebetulan duduk di atas singgasana. Seorang raja tidak hanya ditakdirkan untuk memegang pedang, tetapi juga pena. Kekuasaan tanpa ilmu hanyalah badai yang menghancurkan, tetapi kekuasaan yang dipandu oleh ilmu adalah hujan yang menumbuhkan kehidupan. Aku membangun kota-kota dan madrasah bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk anak cucu umat Islam. Istana akan runtuh, taman akan layu, tetapi ilmu pengetahuan yang diajarkan akan terus mengalir hingga akhir zaman. Kesetiaan seorang menteri bijak lebih berharga daripada 1000 pasukan berkuda. Nizam al-Mulk adalah bintang dalam malam pemerintahanku. Tanpa cahayanya, jalan menuju keadilan akan tertutup gelap gulita.